Bang Aat, ini komunitas HR yang kita dari lembaga-lembaga Islam, perusahaan-perusahaan Muslim, atau perusahaan umum yang HRD-nya kebetulan Muslim dan tertarik dengan diskusi-diskusi kita di forum. Nah, sebelum kita mulai, Bang Aat, saya kasih kesempatan dulu kepada Cak Bono sebagai Presiden HR Muslim untuk bisa memberikan speech dulu, Cak Bono. Karena ada yang nanya, ini HR Muslim ini komunitas apa ya, gitu. Bisa nggak gabung? Caranya gimana, gitu. Silakan Cak Bono. Baik, terima kasih. Suara saya kedengeran ya? Jelas, jelas. Jelas. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ala ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Bang Aat yang saya hormati, terima kasih sudah mau bergabung di sesi kita sore ini. Memang waktunya ini waktu yang agak-agak tight karena memang biasanya jam segini orang udah mulai siap-siap koper nih mau pulang gitu. Tapi alhamdulillah ada sejumlah kawan yang memang tertarik untuk mendengarkan sesi penting ya mengenai corporate family responsibility. Ini konsep baru nih sepertinya ya, konsep baru yang mungkin kita praktisi SDM perlu tahu nih apa sebenarnya sih corporate family responsibility. Mungkin sedikit mengenai HR Muslim. HR Muslim itu sebenarnya sebuah komunitas yang isinya adalah para praktisi SDM, para peminat SDM yang memang berasal dari sejumlah perusahaan yang bisa dibilang afiliasinya keislaman atau perusahaannya umum tetapi praktisi SDM-nya punya afiliasi kepada kegiatan keislaman. Dan memang grup ini sebenarnya mohon maaf grupnya memang agak tertutup, memang kita desain tertutup. Jadi memang kalau untuk bergabung jadi anggota grup ini perlu rekomendasi dari 2 atau 3 anggota grup dulu. Jadi member get member nih. Sebenarnya tujuannya untuk lebih membuat grup kita lebih fokus ya. Kemudian juga menjaga supaya kondusivitas diskusi bisa lebih enak gitu ya. Karena kadang-kadang kalau grup terlalu terbuka, perbedaan pandangnya terlalu besar, dikhawatirkan grup menjadi tidak kondusif. Karena itu kalau ingin menjadi anggota grup HMC memang harus cari kawan yang ada di grup itu untuk bisa merekomendasikan. Nah grup ini umurnya belum lama ya Mas, benar 2 tahun kali ya. 2 tahun atau 3 tahun? 3 tahun ya. Rasanya. 2 tahun kayaknya. 2 tahun ya. Nah ini mungkin baru setahun terakhir ini kita mulai lebih aktif membuat acara HR Talk. Ya. Nah, HR Talk ini sebenarnya kerjasama juga dengan IMZ nih. IMZ tadi Mas Pak, impian mengejar zaman apa? Inspirasi melintas zaman. Inspirasi melintas zaman. Jadi kita bekerja sama dengan organisasi ini dan insya Allah mudah-mudahan ke depan kita akan lebih rutin dan lebih fokus dalam membuat program-program seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa jalan. Ini sesi kedua ya Mas Fat ya. Memang tantangan tidak mudah gitu ya, karena memang beda gitu ya. Grup-grup yang pesertanya bebas sama pesertanya kita ini sebenarnya kita perlu support dari teman-teman dari segi finansial juga supaya kegiatan bisa jalan. Tapi nggak apa-apa, saya pikir kita akan terus jalan. Kita insya Allah yang berhasil. Terima kasih sekali lagi Bang Aas untuk kesediaannya jauh-jauh dari Jogja dan Mas Fat juga siap-siap mau pulang kan bisa jadi fasilitator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Bono. Ini panggilan akrabnya Cak Bono ini. Beliau Direktur HR. Kayaknya pegang unit bisnis juga kalau nggak salah sekarang ya di salah satu perusahaan di Jakarta. Udah enggak. Oh, udah enggak. Jadi sekarang fokus di HR ya, Cak ya. Oke. Dekan juga jadi direktur dekan juga. Iya. Saya ingin menyapa beberapa kawan saya ini, beberapa teman-teman yang sudah bergabung. Ada siapa nih? Dari Ibnu Sina, Ibu Suwarni ya, kalau nggak salah ya, Ibu Suwarni dari Ibnu Sina. Ibnu Sina ini kalau nggak salah sekolah ya, sekolah di daerah Jakarta Timur. Kemudian Bu Suwarni kalau sudah siap bisa nyalakan videonya, saya ingin menyapa juga. Kemudian ada Mas Agus Sugiarto. Nah, Mas Agus Sugiarto, selamat datang, selamat bergabung. Kalau ini
kehadiran pertama di HR Talk. Semoga cukup puas menikmati diskusi selama hari ini nanti ya, dan bisa bergabung di diskusi berikutnya. Ini saya heran ada nama Pak Joko Widodo, Presiden kita kayak bergabung ini nih, Bang Aat nih. Nggak tahu nih, ini nama asli atau nama beken ya, Pak Joko Widodo. Selamat bergabung Pak Presiden. Cak Bono ada saingannya nih Pak Cak, ini ada Presiden juga ini. Terima kasih sudah bergabung Pak Presiden. Selamat bergabung. HR Istana kayaknya. HR Istana. Baik Ibu Suwarni, Assalamualaikum Ibu Suwarni dari Ibnu Sina. Waalaikumsalam Pak. Ini betul ya Bu, ini berarti sekolah yang ada di Duren Sawit bukan Bu ya? Kita di lembaga pendidikannya Pak, di bagian yayasannya. Oh yayasan. Ini karena Cak Bono juga pernah tinggal di daerah Duren Sawit ini, Jakarta Timur juga. Mantan, sekarang sudah pindah ke selatan. Baik, terima kasih Bu Suwarni sudah hadir. Bapak Ibu semua, teman-teman, kita hari ini akan diskusi tentang tema yang belum banyak kayaknya dikenal, ya, tentang corporate family responsibility. Kalau kita dengar mungkin lebih familiar dengan corporate social responsibility ya. Nah, ini makhluk apa lagi, program apa lagi, ini CFR. Dan bersama kita sudah ada Pak Adrian Rusfi, saya manggilnya Bang Aat, beliau senior saya di kampus dulu, meskipun nggak pernah ketemu di kampus kayaknya nih, karena saya masuk beliau sudah lulus. Beda generasi. Ya, beda generasi. Ya, Bang Aat ini beliau sekarang tinggal di Jogja, ya, tinggal Jogja sebagai konsultan SDM dan pendidikan, ya, menamatkan kuliah di Fakultas Psikologi UI Jakarta dan Unida Malang, ya. Beliau pernah sebagai pimpinan umum majalah UMI, kemudian juga direktur program Sinergi Indonesia, direktur program Inventra, senior consultant di PPSDM Consultant, dan dirut di PT Sajadah Edutama Indonesia. Sekarang lebih banyak fokus sebagai konsultan SDM dan konsultan pendidikan, dan memang istilah corporate family responsibility ini beliau yang memperkenalkan ya. Saya mengenal istilah ini kalau tidak salah tahun lalu dalam satu sharing beliau, jadi sangat tertarik juga ingin mendalami. Beberapa lembaga tertarik juga untuk tahu lebih jauh. Semoga sharing kita hari ini akan lebih bisa memberikan wawasan yang lebih detail apa itu corporate family responsibility. Nah, saya tidak ingin berpanjang lebar. Saya persilakan kepada Bang Aat untuk bisa sharing apa itu CFR dan apa sebenarnya urgensinya dan manfaatnya untuk organisasi, perusahaan maupun yayasan ya, karena di sini juga ada yayasan yang menerapkan ini. Saya persilakan kepada Bang Aat untuk bisa menyampaikan penjelasannya. Ya, baik, terima kasih Mas Faturi. Sama Cak Bono, terima kasih juga Cak Bono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dul amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah sore hari ini barangkali seperti yang kata Mas Faturi tadi katakan, ya udah siap-siap angkat koper mau pulang gitu ya. Tapi saya tahan sebentar untuk membahas satu tema yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Bagi saya ini juga semacam kayak reunian atau nostalgia ya. Saya memang tertulisnya sampai sekarang itu masih konsultan SDM dan pendidikan. Tapi dunia HRD sebenarnya sudah agak lama juga nggak saya konsultani ya. Karena tahun 2004 saya sudah mencoba kembali ke khitoh. Yaitu mencoba menjadi konsultan pendidikan. Karena dulu waktu kuliah sebenarnya aslinya saya kepengennya itu di pendidikan, gitu. Tapi lama saya di HRD ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, teman-teman sekalian ya. Jadi begini, saya di dunia pendidikan sebenarnya mendapatkan satu fenomena ya, satu fenomena bahwa sejak awal abad ke-20 telah lahir satu generasi yang kedewasaan fisiknya berkembang semakin cepat, namun kedewasaan mentalnya itu berkembang semakin terlambat.
Kalau dalam bahasa agama, muncul generasi yang baliknya makin cepat, tapi akhirnya makin telat. Nah, usut punya usut, sebenarnya biang keladinya dari mana? Kok munculnya baru sejak awal abad ke-20? Sehingga kemudian Stanley Hall pernah menulis sebuah buku judulnya Adolescence. Karena adolescence itu dalam terminologi psikologi memang baru muncul di awal abad ke-20 atau akhir abad 19. Nah, usut punya usut, ternyata ini ada kaitannya dengan industri. Ada kaitannya dengan perusahaan. Jadi ceritanya begini. Sejak revolusi industri terjadi di Inggris di abad ke-18, ditandai dengan ditemukannya mesin uap ya. Sejak saat itu manusia relatif menjadi buruh. Dibutuhkan waktu 8 jam dalam sehari. 40 jam dalam sepekan, 2000 jam dalam setahun untuk bekerja mencari nafkah. Praktis waktu efektif manusia dari Senin sampai Jumat, bahkan dari Senin sampai Sabtu, itu dipergunakan untuk bekerja. Kalau kita tanya sama para pekerja, untuk apa kalian bekerja mencari nafkah? Jawabannya adalah demi keluarga. Tapi tanpa disadari, sebenarnya yang pertama kali menjadi korban dari kesibukan pekerjaan kita adalah keluarga kita. Kita nggak punya waktu, kita punya keletihan. Kita pulang ke rumah dalam keadaan sudah sisa tenaga, sisa pikiran. Bagi mereka yang tinggal di Jakarta, dia barangkali jam 5 pagi sudah berangkat. Jam 8 malam barangkali baru sampai di rumah. Dan itu terjadi Senin sampai Jumat, Senin sampai Jumat, Senin sampai Jumat. Pertanyaannya kapan waktu untuk membersamai dan mendidik anak? Nah, waktu itu nggak ada sebenarnya. Terpaksalah sejak saat itu anak itu dididik oleh lembaga yang namanya sekolah. Ya. Makanya umur persekolahan formal itu sama dengan umur revolusi industri. Yaitu sekitar sudah 200-an tahun ya. Sudah 200-an tahun. Sehingga ketika saya berpikir bagaimana kembali melahirkan manusia, antara kedewasaan fisik dan kedewasaan mentalnya berkembang secara sejajar, mau nggak mau saya teringat kembali dengan industri. Apa peran korporasi? Apa peran perusahaan? Agar kebersamaan, kemampuan, waktu yang dimiliki oleh orang tua dalam mendidik anaknya, itu tersedia kembali gitu. Ya. Bahkan saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya soal mendidik anak, terlalu banyak fungsi-fungsi kemanusiaan kita yang lain yang sulit untuk kita laksanakan secara baik karena waktu lagi-lagi dihabiskan di korporasi, dihabiskan di perusahaan, dihabiskan di yayasan, bahkan lembaga pendidikan saat ini pun full day school. Dari pagi sampai sore juga pada akhirnya. Mereka didik anak orang, lalu bagaimana dengan anaknya sendiri? Sebuah pertanyaan besar yang lagi-lagi bagaikan lingkaran setan. Contoh, saya ketika akan menikahkan anak saya mencoba cari apakah gedung bea cukai di Rawamangun kosong apa enggak. Apa jawabannya? Gedung kami baru kosong 3 tahun lagi, Pak. 3 tahun. Itu penuh gedung bea cukai dipergunakan untuk pernikahan, resepsi, walimah. Karena apa? Orang terpaksa mewalimahkan anaknya Sabtu Minggu. Nggak mungkin Senin sampai Jumat. Semua telah diambil oleh korporasi. Belum lagi fungsi-fungsi kemanusiaan yang lain, kita udah nggak bisa lagi siskamling lah rasanya ya. Orang pagi kita mesti bangun berangkat kantor, bagaimana mau siskamling ya? Kayaknya zaman dulu banget itu Bang siskamling Bang. Kapan terakhir ya dengar istilah siskamling ya? Sebenarnya kalau apa namanya, saya terakhir waktu ini tahun 98.
Oh, masih ada Waktu siskamling ya? wah lagi rame-ramenya kerusuhan. Oh, oke. Nah gitu ya. Tapi terasa loh waktu siskamling itu betapa interaksi kita antar warga itu terbangun dengan baik ya. Oh, kemarin ada Bang. Awal-awal corona kita siskamling Bang. Sempet ya. Sempat siskamling. Di Jogja beberapa kali. Karena di Jogja itu konsepnya adalah micro lockdown. Jadi Oke. siskamling itu jalan. Iya, Nah iya, itu iya. ya. Jadi, nah saya ingin singkat saja. Sekarang ketika terjadi COVID-19 ini, kemudian kita ternyata bisa melakukan fungsi di mana kita bisa bekerja di rumah, work from home. Nah begitu ya. Jadi kemudian ya, saya berpikir bisa nggak kita bicara kepada korporasi, bicara kepada perusahaan, bagaimana terjadi fungsi-fungsi pemberdayaan orang tua, keluarga, ayah bunda justru dilakukan di perusahaan. Perusahaan memiliki responsibility, memiliki tanggung jawab, memiliki kesadaran bahwa mereka perlu peduli dengan bagaimana pendidikan anak-anak karyawan, bagaimana penumbuhan karakter anak-anak karyawan, bagaimana pemberdayaannya. Apakah memang harus dipisahkan secara begitu diametral antara bekerja di satu sisi dan berkeluarga di sisi lain? Ini tantangan kita ke depan. Baik, Bang Aat, sebelum dilanjutkan, ini materi PowerPoint-nya apakah perlu di-share di screen atau bagaimana? Kalau saya sarankan begini, materinya nanti tolong dibagikan, tapi jangan di-share sekarang. Oke. Saya itu kalau melihat screen nggak ngelihat orang itu agak buntu kalau ngomongnya gitu ya. Jadi minimal ngelihat Mas Faturi sekarang itu lebih dialogis lah ya. Siap. Masih Bapak Ibu yang lain, monggo yang bisa menyalakan videonya bisa di-share ini karena ada juga yang bilang Bang, ini kalau sejak ngajar di online ini nggak pernah lihat muridnya gitu. Jadi ya ada juga yang menyarankan, oh ini murid-murid harus ini ya, adabnya itu melihat gurunya dan guru bisa melihat murid. Dan memang betul, saya berpikir adab-adab majelis tetap harus kita jaga walaupun secara online ya. Itu memang betul. Iya. Baik, jadi materi nanti akan kita bagikan ke peserta. Hari ini kita tatap muka langsung, silakan yang bisa menyalakan videonya bisa di-on-kan videonya, tapi suara kita mute ya. Nanti kalau ada diskusi bisa dinyalakan suaranya. Baik, Bang, silakan dilanjut, Bang. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi yang kepikiran begini, ada 5 pihak yang perlu kita libatkan agar kembali lahir generasi antara matang fisik dan matang mentalnya seimbang. Yang disebut dengan pemuda ya. Pertama, peran orang tua mesti dihidupkan kembali. Yang kedua, peran sekolah dioptimalkan. Yang ketiga, peran masjid. Yang keempat, peran negara. Dan yang kelima, peran korporasi. Ya. Bisakah korporasi menjadikan masalah-masalah membangun keluarga karyawan menjadi sesuatu yang memang bagian dari job desk? Ya, bagian dari job desk. Sehingga misalnya setidak-tidaknya ya ini dengan bentuk yang paling sederhana bahwa perusahaan entah setiap minggu, entah setiap 2 minggu, entah setiap bulan sekali mengadakan kegiatan-kegiatan parenting sebagai bagian dari job description seorang karyawan dan dilakukan pada jam kerja. Mas Faturi, saya di Bandung pernah menghadapi satu situasi di mana seluruh masjid, seluruh kafe penuh karena semuanya melakukan kajian parenting. Saya sendiri waktu itu hanya kebagian di depan dapur sebuah kafe. Karena apa? Semuanya harus Sabtu Minggu. Kajian Sabtu Minggu, parenting Sabtu Minggu, ini Sabtu Minggu. Seandainya korporasi punya rasa tanggung jawab bahwa ini bisa dilakukan di jam kantor. Ini kan juga bisa men-share beban Sabtu Minggu itu. Karena saya juga sadar harusnya Sabtu Minggu itu mereka rekreasi, mereka istirahat.
Betul, Bang. Mereka bersama keluarganya, nggak ikut kajian lagi harusnya Iya, gitu kan ya. Bang Aad, sebelum diteruskan Bang, saya tertarik tadi. Ini kan fenomena sekarang ini dewasa fisik makin cepat, dewasa mentalnya makin lambat. Buktinya apa sih Bang? Fenomena apa yang dilihat kemudian sampai ada kesimpulan begitu? Jadi begini, sejak akhir abad 19 ada periode baru dalam perkembangan manusia yang disebut dengan remaja. Oke. Adolescence ya, adolescence yang dalam bahasa Yunaninya adolescere ya. Adolescere itu artinya pre-adult. Pre-adult itu anak-anak sudah tidak, tapi dewasa juga masih belum, nanggung, transisional. Nah, yang jadi masalah ketika semakin cepatnya kedewasaan fisik dan semakin lambatnya kedewasaan mental, transisinya makin lebar, Mas Faturi. Oke. Ya. Sampai BKKBN memprediksi tahun 2035 anak-anak kita umur 7 tahun sudah dewasa fisik. Yang perempuan sudah menstruasi dan yang laki-laki sudah mimpi basah. Sedangkan kedewasaan mental pada tahun 2035 tersebut itu baru terjadi di umur 30. Itu BKKBN ya, Bang? BKKBN memprediksi seperti itu. Ya, sehingga terjadi fenomena early puberty. Pubertas kecepatan sekarang itu. Sekarang rata-rata sudah 9 tahun loh. Ya. Dan di antara penyebabnya adalah korporasi telah menyedot waktu efektif orang tua untuk bekerja. Dia udah nggak punya waktu lagi buat didik anak. Anak dititipkan ke sekolah. Sekolah itu lembaga pengajaran, bukan lembaga pendidikan. Knowledge and skill itu bisa dibangun di sekolah, tapi attitude, karakter itu memang tugasnya rumah. Lah, rumah gimana melaksanakan tugasnya? Orang dia sibuk bekerja kok, gitu ya. Nah, itu yang jadi masalahnya. Sehingga kemudian saya berpikir perlu ditawarkan kepada institusi, kepada korporasi, termasuk juga yayasan ya, lembaga-lembaga pendidikan yang faktanya mereka juga full day. Yaitu corporate family responsibility. Apa itu corporate family responsibility? Dia adalah bagian dari CSR dalam rangka mewujudkan tanggung jawab korporasi terhadap keutuhan fungsi keluarga pada karyawannya. Keutuhan fungsi keluarga pada karyawannya. Melalui apa? Melalui desain dan implementasi sistem manajemen yang berpihak pada dan sinergis dengan upaya pemberdayaan keluarga dan pendidikan anak. Sinergi. Dan saya meyakini, Mas Faturi, semakin sinergis, semakin manusia dimanusiakan, semakin dia menjadi insan kamil, semakin dia dengan anak-anak, dengan keluarganya dekat, dia sebenarnya akan semakin produktif, gitu ya. Sehingga terwujud korporasi yang produktif manusiawi, berdaya saing, dan keluarga yang menjadi pusat kaderisasi dan pendidikan peradaban bangsa. Jangan sampai korporasinya berkembang, keluarga babak belur. Sangat memungkinkan bagi kita bahwa korporasi justru semakin berkembang ketika kepedulian korporasi terhadap keluarga karyawan begitu tinggi. Ya. Beberapa fakta juga menunjukkan sebenarnya ya, ketika karyawan gagal mendidik karakter anak-anaknya, korporasi mengeluarkan dana yang cukup besar dalam menangani kasus kenakalan remaja dari anak-anak karyawan. Karyawan yang anak-anaknya pakai narkoba. Korporasi akhirnya juga keluar kos yang tidak perlu. Ketika anak-anak karyawan hamil di luar nikah. Sedikit banyaknya juga korporasi mengeluarkan dana-dana yang tidak perlu. Menghadapi fenomena-fenomena keremajaan. Seandainya korporasi lebih peduli kepada family, sebenarnya ada hal-hal yang dihemat sama korporasi. Sekarang begini Mas Faturi. Misalnya ya, rata-rata tanggung jawab korporasi terhadap anak karyawan itu sampai dia berumur 21 tahun. Tunjangan anak masih diberikan sampai dia berumur 21 tahun.
Seandainya anak-anak ini dididik oleh orang tuanya menjadi manusia akil balik, menjadi manusia dewasa dan pemuda, mungkin cukup korporasi bertanggung jawab terhadap anak sampai 15. Ini kan juga sebenarnya sebuah efisiensi. Belum lagi kalau kita bicara tentang apakah anak-anak karyawan itu bisa menjadi kader korporasi. Karena korporasi berinvestasi terhadap pendidikan anak-anak karyawan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan besar ya. Nah, sehingga lewat corporate family responsibility ini pada dasarnya saya mencoba menawarkan sebuah program yang bertujuan untuk terselenggaranya fungsi manajemen pro keluarga peradaban. Sekali lagi tujuan dari CFR ini adalah terselenggaranya fungsi manajemen pro keluarga peradaban. Ya. Lewat apa? Pertama, perancangan sistem manajemen pro keluarga. Ya. Nanti kita akan coba bahas ya satu-satu ya. Sistem manajemen pro keluarga itu misalnya begini. Bahwa karir karyawan itu dipengaruhi oleh tingkat keharmonisan sebuah keluarga. Bahwa keluarga dengan anak-anak yang tidak terlalu banyak membuat masalah, itu karirnya berkembang lebih baik daripada mereka-mereka yang keluarganya punya banyak masalah. Nanti barangkali bisa saya bikinkan aplikasi yang namanya tabungan karir. Misalnya, karyawan sebelum umur 40 tahun, kita dorong mereka fokus pada pembinaan keluarga. Kualitas-kualitas keluarga dan prestasi mereka dalam membina keluarga akan menjadi poin-poin tersendiri yang mereka tabung. Ketika mereka berumur 40 tahun, poin-poin yang mereka kumpul itu bisa menjadi deposito mereka untuk peningkatan karir secara lebih cepat. Kenapa demikian? Karena saya berkeyakinan usia manusia 0 sampai 15 tahun itu character building, 15 sampai 40 tahun itu capacity building dulu. Kalau ingin bicara tentang karir, puncak-puncak kehidupan, kemapanan hidup, menurut saya, menurut ajaran Islam, masa terbaiknya adalah 40 tahun ke atas. Pepatah Inggris yang mengatakan life begin at 40 itu nggak salah. Karena Al-Quran sendiri mengatakan balughu asyuddahu wa arba'ina sana. Matang sematang-matangnya dan dia berumur 40 tahun. Surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Teori-teori psikologi juga menunjukkan bahwa puncak kesetimbangan fungsi psikologis manusia terjadi di umur 40. Ada yang turun, ada yang naik, lalu setimbangnya memuncak di umur 40 tahun. Nabi-nabi diangkat menjadi nabi pada umur 40 tahun. Itu yang pertama, sistem manajemen pro keluarga peradaban. Bisa dibikinkan aplikasinya. Bang Aad, kalau kemudian nanti yang kedua, ya. Kalau nanti arahnya ke sana, apakah tidak mempengaruhi produktivitas? Kan ujungnya kalau korporasi itu produktif, Bang ya. Kalau misalnya banyak waktu yang kemudian terpakai di luar pekerjaan utama, secara produktivitas gimana tuh, Bang? Nah, jadi ini ada beberapa poin ya, ada beberapa poin. Pertama, ini sebenarnya tidak akan terlalu mengganggu dari sisi waktu. Ya, dari sisi waktu. Karena misalnya kayak sekarang ya. Sekarang ada konsep work from home. Bekerja dari rumah. Mungkin pada tahap sekarang memang agak mengganggu produktivitas. Tapi ketika semuanya sudah diadaptasikan, berkeluarga dan bekerja sesuatu yang bisa disinergikan secara baik. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, pada dasarnya semakin manusia itu dimanusiakan ketika kemanusiaannya itu utuh dan seimbang. Kalau dalam bahasa agama itu insan kamil. Percayalah dia semakin produktif. Ketiga, ini penelitian di Detroit ketika ada sebuah pabrik mobil akan ditutup karena produktivitas tidak kunjung meningkat.
Saat itu sudah dilakukan beberapa cara ya. Gaji sudah dinaikkan, produktivitas tidak meningkat. Jam kerja ditambah, ternyata produktivitas tidak meningkat. Ya. Punishment ditingkatkan dan ternyata produktivitas juga tidak meningkat. Akhirnya solusinya adalah ketika karyawan tersebut dimanusiakan, sejak saat itulah produktivitas malah meningkat gitu ya. Akhirnya disimpulkan ternyata produktivitas tidak semata-mata fungsi waktu. Bahwa kalau waktu semakin banyak, produktivitas kemudian semakin meningkat. Satu contoh ya, yang dilakukan misalnya oleh Citibank ya. Mereka peduli dengan jam training. Bahwa jam untuk belajar itu memang sudah waktu manpower planning dibuat, itu jam untuk belajar memang sudah disiapkan dari awal. Bahwa 2000 jam dalam setahun untuk belajar itu berapa jam. Jangan digunakan cuma Sabtu Minggu dong buat training kayak yang dilakukan oleh perusahaan lain ya. Bagi mereka training itu penting. Bahwa mereka tidak bekerja lalu mereka belajar itu penting. Kenapa? Ternyata sesudah mereka ikut training itu produktivitas meningkat, Mas Saturi. Ya. Meningkat produktivitas mereka. Sehingga kemudian di Citibank itu ada yang namanya jam untuk kemanusiaan. Jadi kalau ada bencana alam segala macam, karyawannya itu turun tangan dengan gaji penuh. Mereka tidak bekerja. Ya, mereka tidak bekerja. Dan sejak awal manpower planning udah mempertimbangkan hal ini, gitu ya. Begitu. Ada jam untuk kebangsaan. Ya. Ada coba jam untuk development ya, gitu ya. Semacam kayak capacity building. Baru kemudian ada jam buat bekerja. Ya. Ada jam buat bekerja dalam pengertian working ya. Pertanyaannya adalah apakah dengan pembagian-pembagian tersebut kemudian berkurang produktivitas mereka? Faktanya menunjukkan tidak. Produktivitas mereka tidak menjadi berkurang karena mereka punya jam training yang cukup banyak. Dan itu dalam jam kerja. Mereka punya jam kemanusiaan. Kalau nggak salah, di Citibank itu sebulan dalam setahun harus menjalankan fungsi kemanusiaan. CSR tidak selalu berbentuk bagi-bagi duit. CSR bisa bermakna ya terlibat dalam kehidupan kemanusiaan, ada bencana alam segala macam, itu CSR gitu loh. Nah, kalau itu dilakukan secara tepat, sebenarnya tidak terjadi penurunan produktivitas tersebut. Gitu ya. Nah, baik. Kemudian saya coba lanjutkan lagi. Apalagi yang bisa dilakukan sebenarnya untuk corporate family responsibility ini? Yaitu yang kedua, pelibatan korporasi dalam optimalisasi keluarga dan pendidikan. Lewat apa? Seminar. Lewat training-training. Ya. Tadi saya sudah memberikan contoh. Seminar-seminar tentang parenting yang dilakukan di dalam jam kerja dan bagian dari deskripsi jabatan. Lebih jauh lagi di perusahaan-perusahaan multinasional. Bahkan training-training buat anak-anak mereka persiapkan. Ya. Training-training buat bekerja, mereka buat keluarga mereka persiapkan. Sehingga ada. Jadi dana-dana CSR itu kan bisa dipergunakan misalnya untuk pelatihan anak-anak mereka, untuk pelatihan keluarga mereka. Tentang bagaimana keharmonisan itu bisa dibangun dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga yang bisa kita bicarakan juga adalah sinergi korporasi dan keluarga untuk saling berkontribusi bagi optimalitas kinerja. Dulu orang berpikiran bahwa antara rumah dan kantor itu nggak boleh dicampur. Jangan membawa pekerjaan ke rumah dan jangan membawa persoalan rumah ke kantor. Itu selama ini doktrin-doktrin yang memang dibangun ya. Tetapi ada fakta-fakta
bahwa sebenarnya ini sesuatu yang bahkan bisa dikolaborasikan. Family for corporate dan corporate for family. Jadi bukan hanya satu arah ya. Ini bisa dua arah kok. Family for corporate dan corporate for family. Satu contoh yang paling sederhana saja. Ilmu manajemen itu emang asal muasalnya dari mana? Ini kan ilmu tata kelola rumah tangga sebenarnya. Ilmu tata kelola rumah tangga yang kemudian dibawa ke perusahaan, dibawa ke korporasi, dikasih nama baru. Namanya ilmu manajemen atau ekonomi mikro. Aslinya itu ilmu tata kelola rumah tangga. Sebagaimana sebenarnya permasalahan-permasalahan di kantor, realita-realita di kantor bisa menjadi sumber inspirasi bagi penyelesaian masalah-masalah dalam rumah tangga. Bagaimana seorang bos, seorang manajer menangani persoalan karyawan bisa menjadi inspirasi bagi dia menangani masalah anak-anaknya di rumah. Bagaimana dia menangani konflik antar anaknya di rumah bisa menjadi sumber inspirasi bagi penyelesaian masalah anak buah di kantor. Ya. Maka lebih jauh lagi ya saudara-saudara sekalian, ya, bahwa ada beberapa pekerjaan yang bisa dibawa pulang sambil membersamai keluarga, sambil mengerjakan pekerjaan kantor tersebut, sambil mendidik anak-anak mereka untuk bekerja. Ya. Contoh dalam Islam ya. Anak laki-laki 10 tahun dalam Islam sudah mulai dididik untuk belajar mencari nafkah. Bagaimana caranya? Caranya adalah beberapa pekerjaan dibawa pulang, sebagian diantaranya dikerjakan bareng-bareng dengan anak kalau memang dia cukup layak dan kompeten untuk membantu orang tuanya. Dan nggak tertutup kemungkinan apakah orang tuanya yang akan memberikan upah kepada sang anak, atau bahkan korporasi yang akan memberikan upah kepada sang anak. Kalau yang kedua ini terjadi, itu lebih advance lagi. Bagi saya contoh sederhana ya. Saya sebagai seorang psikolog dulu sering membawa hasil tes pulang ke rumah. Lalu saya minta anak-anak saya untuk melakukan koreksi dan scoring. Sampai ke standar skor. Lalu saya bayar. Saya bayar. Ya. Itulah yang saya lakukan sejak mereka SMP. Karena saya dalam keluarga saya berprinsip, kamu SMP sudah bisa cari uang jajan, SMA udah bisa cari uang makan, kuliah udah bisa cari biaya hidup. Sehingga di SMP saya sharing kerjaan. Bahkan itu yang menyebabkan kenapa anak saya yang pertama juga ikut kemudian kuliah psikologi UI juga gitu ya. Karena dia sebenarnya terpengaruh juga gitu ya, gara-gara nyari duitnya dulu koreksi, scoring dan sebagainya. Itu contoh sederhana. Sekarang ada istilah work from home. Kalau dulu saya menggunakan istilah homework. Homework pekerjaan di rumah, artinya pekerjaan yang dibawa ke rumah. Contoh lain kolaborasi ini. Terbalik. Membawa anak-anak ke perusahaan. Pada waktu-waktu yang memang telah disepakati. Anak itu melihat bagaimana orang tuanya bekerja, bagaimana orang tuanya berjuang, bagaimana orang tuanya bertarung untuk menghidupi keluarganya, bertanggung jawab untuk keluarganya. Sambil boleh jadi anak-anak tersebut di perusahaan ada juga pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Semacam magang. Magang di perusahaan atau bahkan dia magang dengan orang tuanya sendiri. Dan bentuk-bentuk kolaborasi semacam ini sebenarnya varian-variannya lebih banyak lagi. Yang saya sampaikan ini adalah contoh-contoh sederhana saja ya. Contoh-contoh sederhana saja. Gitu. Tapi banyak varian yang bisa dibangun. Ya, kalau sekarang kan di perusahaan-perusahaan multinasional bahkan disediakan ruangan di kantor di mana orang bisa berhubungan seks dengan pasangan, kan sampai begitu ya. Anak bayi boleh dibawa ke kantor dan ada pengasuh yang akan menemaninya.
Sehingga mereka sempat menyusui anaknya di kala-kala jeda di perusahaan-perusahaan multinasional. Sekarang toh hal itu juga sudah terjadi. Dan ternyata itu justru meningkatkan produktivitasnya. Artinya pada saat itu korporasi pun sudah menjadi hobi. Ya. Pada saat itu pun korporasi sudah menjadi sesuatu yang hobi. Bagaikan rumah dan terasa seperti di rumah. Karena kita sebenarnya punya sebuah tanggung jawab. Ketika waktu efektif kita ternyata banyak dihabiskan di korporasi, mau nggak mau korporasi itu harus menjadi sebuah rumah raksasa. Mau nggak mau korporasi itu sebenarnya bertanggung jawab untuk menjadi sebuah kehidupan raksasa. Bahkan ke depan, mari kita bicara. Bisakah walimah dilakukan pada jam kerja? Ketika orang kesulitan gitu ya, Sabtu Minggu cari gedung untuk walimah anak. Nggak ada waktu lagi. Ini sebenarnya sesuatu yang bisa dipertimbangkan. Bagaimana melakukan switching. Ya. Toh misalnya Siemens di Jerman. Pada musim panas, full mereka libur semua. Seluruh karyawan Siemens pada musim panas libur. Apakah produktivitas Siemens terganggu pada musim panas? Tidak. Produktivitas berjalan normal seperti sedia kala. Karena ada satu pola pergantian. Mereka rata-rata digantikan oleh para mahasiswa Jerman yang sedang libur. Digantikan. Untuk jabatan ini kalau dia libur minimal digantikan oleh mahasiswa jurusan X 3 orang. 1 mesti digantikan oleh 3. Karena level jabatannya dengan tingkat kompetensi tinggi. Kalau jabatan ini yang libur dia bisa digantikan oleh mahasiswa dengan kualifikasi begini. Dia cukup digantikan 1 dengan 1 misalnya. Siemens sudah punya pola semacam itu. Nah begitu. Ini sebenarnya kalau corporate family responsibility ini diterima, artinya sejak awal kita punya manpower planning baik ya. Intinya kan kontinuitas. Intinya kontinuitas. Bagaimana seorang perempuan melahirkan sehingga dia mesti cuti dan kontinuitas kerja tetap berjalan. Bagaimana seorang suami mesti menemani istrinya melahirkan tetapi pekerjaan tetap berjalan secara kontinu. Ini soal bagaimana membangun sebuah sistem sebenarnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat di antara hal yang bisa saya tawarkan. Ya. Peningkatan efektivitas dan efisiensi waktu kerja. Ya. Demi fungsi kemanusiaan secara lebih utuh dan secara lebih seimbang. Nah ini juga banyak hal ya. Sehingga dengan efektivitas dan efisiensi itu, saya malah punya ambisi sangat besar Mas Faturi. Bisakah suatu ketika jam kerja perusahaan dikurangi? Bisakah suatu ketika orang cukup bekerja 6 jam dalam sehari, 30 jam dalam sepekan, dan 1.500 jam dalam setahun? Atau bahkan jangan-jangan bisa lebih sedikit lagi daripada itu. Pegawai negeri atau ASN di Finlandia, toh sekarang mereka bekerja cuma 3 hari. Senin, Selasa, Rabu. Ketika negara Finlandia sadar bahwa masa depan peradaban Finlandia sangat bergantung dari kebersamaan orang tua bersama anak-anaknya. Makin tinggi tingkat kebersamaan orang tua dengan anak-anaknya, maka peradaban Finlandia masa depan akan lebih terjamin. Jadi buat saya bukan sebuah mimpi di siang bolong ya. Ketika berharap suatu ketika orang bekerja 6 jam dalam sehari, 30 jam dalam sepekan, dan 1.500 jam dalam setahun. Mari kita bandingkan di dunia dengan dunia pendidikan, Mas Akut. Sekarang di Indonesia banyak konsep full day school. Banyak konsep full day school. Ya. Ya. Apakah kemudian dengan full day school itu
kualitas akademik anak-anak kita menjadi lebih hebat daripada mereka yang ada di luar negeri? Apakah kemudian kualitas skill mereka menjadi lebih hebat daripada mereka-mereka yang ada di luar negeri yang mereka belajar juga cuma half day? Ya. Ternyata tidak berbeda secara signifikan. Ya. Satu hal yang menarik, bahkan apakah kualitas karakter, kepribadian, dan akhlak mereka-mereka yang belajar secara full day lebih baik daripada sekolah-sekolah yang tidak belajar secara full day? Ternyata jawabannya adalah tidak. Saya tahun 2002 diskusi dengan teman saya, direktur ya, atau ketua yayasan dari sebuah full day school pertama di Indonesia. Apa dia bilang? Bang Aat, kayaknya kami akan kembali ke half day deh. Loh kenapa? Saya bilang. Ternyata efeknya itu tidak berbeda signifikan full day ini dengan yang half day. Apa indikatornya? Saya bilang. Ketika anak-anak kami dari SD IT pindah ke SMP IT, lalu pindah ke SMA IT. Di SMA IT ternyata yang ngerokok, yang pakai narkoba ya pakai narkoba juga, yang hamil di luar nikah ya hamil di luar nikah juga, ya, yang bikin geng motor juga bikin geng motor juga, yang pacaran juga pacaran juga. Akhirnya kami sadari tidak terjadi perbedaan signifikan. Waktu ternyata tidak menciptakan perbedaan signifikan. Sehingga waktu itu dia sudah berkeinginan kembali ke half day. Tapi guru orang tua pada nggak setuju. Jadi orang tuanya malah ya? Iya, ntar setengah lagi anak saya yang jagain katanya. Akhirnya sampai sekarang tetap full day. Lalu teman-teman di JSIT, Jaringan Sekolah Islam Terpadu, juga protes. Loh, kami ini meniru kamu, kenapa kamu malah pindah ke half day katanya. Kami kayak kehilangan induk dong. Nah, akhirnya dia batal ya. Dia batal untuk menjadi half day. Ini sebenarnya fakta-fakta bahwa bagaimana pengelolaan waktu ke depan secara lebih efektif dan efisien. Sehingga produktivitas tetap bisa terjaga. Ya. Dengan keterlibatan, kebersamaan dengan keluarga, itu menjadi lebih optimal. Ya. Menjadi lebih optimal, menjadi lebih kuat. Sebenarnya ini ada banyak fakta-fakta ya, banyak fakta-fakta. Tadi saya mencontohkan tentang sebuah sekolah yang waktunya lebih banyak, ternyata tidak berbeda hasilnya secara signifikan dengan mereka-mereka yang waktu belajarnya menjadi lebih sedikit. Ya. Contoh-contoh yang lain ada. Ini contoh yang lain lagi Mas Faturi ya. Mungkin Mas Faturi juga ngerasain, Cak Bono juga ngerasain, dan saya juga ngerasain. Kita dulu belajar agama sudah telat, Mas. Mahasiswa baru belajar agama. Berapa? Seminggu sekali. Durasinya berapa? Cuma 2 jam. Siapa yang ngasih materinya? Kakak kelas. Yang agamanya juga pas-pasan. Tapi coba lihat hasilnya. Militansinya coba dilihat. Giroh keagamaannya coba dilihat. Masih terasa hasilnya buat diri kita sampai detik ini. Lalu kemudian kita secara lugu, berpikir secara lugu. Kita yang dididik sudah telat, cuman 2 jam dalam sepekan, itu juga oleh para senior-senior yang agamanya pas-pasan. Udah begini kualitasnya, apalagi kalau kita didik anak kita dari SD, 8 jam sehari, 40 jam sepekan, 2000 jam setahun, 1.600 jam setahun ya kalau untuk sekolah, pasti kualitasnya berlipat-lipat dibandingkan kita. Faktanya apa? Tidak. Bahkan saya ingin mengatakan, rata-rata aktivis anaknya tidak menjadi aktivis Islam. Itu fakta. Yang sekarang menjadi aktivis Islam di kampus-kampus, itu yang orang tuanya dulunya tidak aktivis. Karena ternyata kaderisasi itu gagal. Mereka malah dengan waktu yang ada terbosan-bosan, termuak-muak, jenuh, muntah. Dengan agama barangkali gitu ya.
Saya kebetulan di Dewan Pakar Masjid Salman ITB dan saya di Dewan Pembina Ikatan Masjid Kampus Seluruh Indonesia. AMKI. Asosiasi Masjid Kampus Seluruh Indonesia. Dan fakta yang kami dapatkan adalah para orang tua yang dulunya aktivis militan ternyata anaknya gagal menjadi aktivis. Rata-rata nggak tertarik menjadi aktivis Islam. Dan mereka yang sekarang menjadi aktivis Islam justru berasal dari orang tua yang dulunya tidak aktivis. Kaderisasi sudah gagal. Artinya apa? Jam pelajaran yang terlalu berlipat-lipat tidak menjanjikan mereka-mereka yang memiliki giroh beragama layak. Kalau kita kembalikan kepada diskusi kita hari ini tentang korporasi, artinya apa? Ini bicara tentang bagaimana melahirkan karyawan militan. Karena karyawan-karyawan militan itu, dia akan mampu bekerja dengan luar biasa dalam waktu yang sebenarnya singkat. Gitu ya. Totally dedicated menjadi kata kuncinya. Ya kalau boleh saya mencoba cerita tentang diri saya sendiri ya. Saya ini sering dikritik oleh teman-teman sebagai konsultan SDM dan konsultan pendidikan itu suka banting harga. Orang ngasih proposal 300 juta, kok saya ngasih proposal 100 juta. Dianggap saya banting harga. Saat itu saya diskusi dengan teman-teman sesama konsultan. Yang banting harga siapa? Saya bilang, kamu 300 juta kerja berapa lama? Proyeknya berapa lama? 3 bulan, Bang. Melibatkan beberapa orang. 3 orang, Bang. Kamu coba hitung ya. 300 juta untuk pekerjaan 3 bulan. Melibatkan 3 orang. Sebenarnya man hour-nya atau man days-nya per orang per hari dapatnya berapa kalian? Saya memang cuma minta 100 juta. Tapi pekerjaan yang kalian kerjakan 3 bulan itu, saya bisa mengerjakannya 2 minggu. Loh kok bisa, Bang? Sebenarnya kata kuncinya sederhana. Nggak perlu banyak waktu, tapi dalam waktu yang tersedia, kamu totally dedicated. Allah sudah menjanjikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang totally dedicated untuk kami akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Saya kebetulan termasuk orang yang mengandalkan the power of kepepet, saya bilang. Dalam situasi seperti itu kapasitas saya memang keluar penuh gitu. Saya bisa mengeksekusinya dalam waktu yang sangat singkat. Kata kuncinya kan mujahadah, kata kuncinya kan militansi. Ya. Kata kuncinya militansi. Ada sebuah partai politik di Indonesia ini yang kalau dalam polling di awal-awal pilkada segala macam skornya itu selalu rendah, mendapatkan polling rendah ya, tetapi dengan militansi dari anggota-anggotanya yang dahsyat itu bisa pollingnya itu nusul terus gitu ya. Saya baru saja mendapatkan hasil pollingnya Poltreking untuk Pilgub Sumatera Barat ya, karena Pak Irwan Prayitno ya, teman kita berakhir masanya sekarang untuk Sumatera Barat ya, sehingga muncul calon-calon baru. Hasil dari Poltreking menunjukkan bahwa misalnya dari partai tersebut itu sekarang berada pada posisi keempat. Tapi lewat militansi, wah itu akan terjadi pelonjakan-pelonjakan ya. Nah, saya akan coba. Jadi apa saja produk-produk yang bisa kita bangun lewat corporate family responsibility ini. Pertama tadi, desain sistem manajemen dan penilaian kinerja karyawan yang pro keluarga, bahwa variabel-variabel kinerja berkeluarga dimasukkan ke dalam variabel-variabel kinerja karyawan secara umum. Ya. Karena pasti itu kan berpengaruh. Kinerja berkeluarga masuk ke dalam variabel kinerja bekerja. Ini sebenarnya mulai dari sistem manajemen sampai ke penilaian kinerjanya jelas sangat mungkin untuk dibuatkan. Satu ya. Nah begitu.
Sehingga dengan demikian, ya, bekerja sukses, berkeluarga sukses, bekerja sukses. Sehingga manajemen atau perusahaan, sistem di perusahaan bisa mengatakan kepada para karyawan, ya, kami minta kalian mampu mengelola keluarga baik dan mampu mengelola pekerjaan baik. Jangan kaget kalau sudah sedemikian begini, akan lahir karyawan-karyawan yang memiliki loyalitas terhadap perusahaannya pun tinggi. Yang bahkan disuruh pulang pun mereka juga belum mau akan pulang. Kemudian yang kedua, ya, desain sistem manajemen remunerasi dan karir. Ya. Kalau tadi manajemen kinerja dan penilaian kinerja, sekarang sistem manajemen remunerasi dan karir. Jangka panjang pro keluarga. Apa itu sistem remunerasi jangka panjang? Artinya begini. Kita harus melihat sebuah proses remunerasi itu tidak hanya dalam hitungan bulan ke bulan atau tahun ke tahun. Tapi dalam rentang kehidupan seorang karyawan. Bahwa sebenarnya misalnya gini. Sebenarnya karyawan yang memiliki anak-anak yang masih kecil, yang dia butuhkan adalah kehadiran, perhatian, dan pendidikan orang tuanya, bukan duit orang tuanya, bukan besaran remunerasi sebenarnya. Bahkan saya ingin mengatakan kepada keluarga-keluarga muda yang saya pernah tulis di Facebook, menikahlah sebelum mapan, agar Anda dan anak Anda masih sempat merasakan penderitaan hidup. Agar Anda dan anak Anda masih sempat merasakan betapa dahsyatnya pertolongan Allah itu. Jangan sampai Anda meninggalkan keturunan yang tidak sadar bahwa hidup adalah perjuangan. Yang dibutuhkan oleh anak-anak Anda ketika Anda belum berumur 40 tahun adalah berjuang. Bukan gaji besar sehingga mereka semua terfasilitasi untuk hidup. Mereka butuh perjuangan. Sehingga oleh karena itu banyak orang tua yang beranggapan saya memang mengejar karir, aku memang mesti mengejar remunerasi dengan besaran tertentu untuk membiayai, menghidupkan, memapankan, menyejahterakan anak-anakku. Padahal yang mereka butuhkan pada saat itu adalah perjuangan hidup. Bahkan saya seringkali mengatakan, anak rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, tapi nggak pernah menderita dalam hidupnya, itu tidak akan masuk surga. Surat Al-Baqarah 214. Nah, bagaimana kemudian ya prestasi mereka berkeluarga sebelum mereka berumur 40 kemudian menjadi tabungan remunerasi dan tabungan karir sesudah itu. Sesudah 40 tahun dipaculah karir itu, dipaculah remunerasi itu. Ada sesuatu yang barangkali perlu kita tunda. Mas Faturi, satu contoh sederhana ya dalam kehidupan. Saya membuat sistem remunerasi untuk guru-guru Yayasan Wanita Kereta Api. Yayasan Wanita Satu Kereta hal Api. Kereta Api di Bandung ya. Oke. Sekolahnya itu ada di Jawa Sumatera. Jawa Sumatera itu ada ya Yayasan Wanita Kereta Api. Saya bikinkan sistem remunerasinya. Saya katakan begini, para guru itu pengabdi, jangan digaji besar. Dan sekarang terbukti dengan tunjangan profesi guru yang sangat besar, ternyata prestasinya juga tidak kunjung meningkat. Yang meningkat cuma hak sepatu dan merek bajunya. Ya. Nggak ada bukti bahwa kalau guru itu digaji tinggi, kemudian prestasinya meningkat. Tidak ada bukti. Nah, saya bilang, gaji secukupnya. Yang penting mereka tidak menjerit. Mari pertimbangkan remunerasi jangka panjang. Apa itu? Tolong berikan pensiun guru minimal 3 kali lipat dari gaji pokok terakhir. Kalau perlu 10 kali lipat. Ada 2 jabatan, 2 pekerjaan dalam hidup ini. Di mana pensiunnya harus berlipat ganda dibandingkan gaji dia. Pertama guru, yang kedua tentara. Saya bilang. Tentara itu perlu mendapatkan uang pensiun kalau perlu 10 kali lipat dari jabatan terakhirnya dia. Kenapa? 2 jabatan ini pengabdian. Makanya saya juga menyebutkan
Dana Purna Abdi, bukan Purna Bakti ya. Saya kalau pelatihan prapensiun kan seringkali saya bilang Purna Bakti. Tapi kalau untuk guru dan tentara, saya menyebutkan ini Purna Abdi. Karena Purna Abdi, saat mereka selesai mengabdi, justru mereka mendapatkan kenikmatan masa tua yang luar biasa. Minimal uang pensiun mereka 3 kali lipat dari gaji terakhir mereka. Insya Allah hari Jumat besok ini disahkan oleh PT Kereta Api ya. Oh, menarik itu. Walaupun mereka mengatakan ya 10 kami 10 kali lipat kami belum sanggup lah Pak. Untuk sekarang ini paling ya 2 kali lipat aja dulu ya Pak ya katanya gitu. Silahkan lah. Yang penting prinsipnya sudah mulai dipegang. Artinya apa? Saya ingin mengatakan kalau kita bicara remunerasi, kalau kita bicara karir, mari gunakan perspektif jangka panjang. Mereka barangkali bekerja pada saat mereka usia sekian sampai sekian. Tapi mereka tabung itu untuk karir mereka di masa yang akan datang. Nah ini sedikit, ini pembahasan imani ya Mas Faturi ya. Saya ketika masuk umur 40 tahun berdoa sama Allah. Tanggal 31 Desember. Saya berdoa kepada Allah. Memasuki usia 40 tahun. Ya Allah, kalau kurang energiku dalam menjemput rezekimu selama ini, aku titip kepada engkau sisa rezeki yang belum aku jemput ya Allah. Aku depositokan di rekeningmu ya Allah. Karena mungkin waktuku lebih banyak aku gunakan untuk keluarga barangkali ya Allah. Aku titip. Nanti suatu saat akan aku jemput ya Allah. Tapi dengan bunga jutaan persen ya. Gitu ya. Saya kan suka nakal tuh kalau doa saya itu sama Allah. Tuh. Saya minta bunganya jutaan persen. Believe it or not Mas Faturi. Saat saya berumur 50 tahunan begini. Rupanya deposito saya mulai Allah cairkan gitu ya. Bukan saya ingin bersombong-sombong, tapi Allah mudahkan saat ini rezeki saya barangkali. Rezeki yang dulu saya titip kepada Allah karena mungkin sampai umur 40 saya nggak bisa terlalu full ya di dalam menjemput rezeki Allah, saya bilang begitu. Nah, gitu. Ya. Kemudian itu yang produk yang kedua ya, desain sistem manajemen remunerasi dan karir jangka panjang pro keluarga. Yang ketiga, sinergi korporasi rumah untuk efektivitas kinerja karyawan dan pendidikan. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, sinergi korporasi rumah itu artinya ternyata beberapa fakta riset belakangan juga membuktikan memisahkan secara strikt antara pekerjaan dan rumah itu tidak akan pernah efektif. Sama dengan seorang psikolog yang mengatakan, kalau Anda lagi praktikum psikologi, tolong agama Anda disimpan dulu di laci, gitu loh. Ya, akan mungkin terjadi lah agama itu akan melekat dalam hidup kita. Mana ada istilah, demi profesionalisme agamamu tolong letakkan dulu di laci praktek kamu, gitu. Mana mungkin. Semustahil itulah menyimpan masalah keluarga ketika berangkat ke kantor. Orang bekerja di kantor juga demi keluarga. Tapi bagaimana kemudian mensinergikannya? Ada juga fakta-fakta yang menunjukkan, tapi ini di dunia profesional ya. Saya nggak tahu bagaimana penelitiannya di dunia kerja. Di dunia profesional, ternyata suami istri yang berkolaborasi, efeknya luar biasa positif. Mas Faturi barangkali dengan istri sama-sama psikolog gitu ya. Terlibat di dunia profesional, bekerja sama, berkolaborasi. Ternyata itu efeknya malah lebih positif. Ya, lebih positif. Gitu. Walaupun saya tidak tahu kalau penelitiannya di kantor gimana. Kan banyak juga pendapat bahwa suami istri satu kantor itu nggak bagus. Kalau satu kantor berarti yang satu harus mengundurkan diri atau pindah kerja ke tempat lain gitu kan. Yeah. Tapi kalau penelitian di dunia profesional, misalnya sesama pengacara, sesama dokter, sesama psikolog gitu ya. Nah gitu. Itu mereka berkolaborasi suami istri atau bapak anak. Itu positif efeknya. Gitu ya. Nah, jadi sinergi korporasi keluarga ini juga barangkali bisa dibikinkan polanya. Yang keempat,
desain kebijakan dan program SDM pro keluarga. Desain kebijakan dan program SDM pro keluarga. Ini macam-macam bentuknya. Ya. Mulai dari sekadar mengadakan acara-acara, seminar-seminar. Ya mungkin dalam bentuk yang sederhana ada acara family gathering yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Ya. Tapi saya rasa itu nggak cukup. Itu nggak cukup. Kebijakan dan program SDM pro keluarga itu mungkin perlu ditingkatkan lebih banyak. Apakah dalam bentuk misalnya satu contoh sederhana PT Badak ya di apa namanya di Bontang ya. Kebetulan di PT Badak ada kompleks perumahan. Karyawan-karyawan tinggal di perumahan PT Badak. Sebagaimana Pupuk Kaltim juga punya kompleks perumahannya sendiri. Ya. Sehingga kemudian ada sebuah kesadaran bahwa perusahaan PT Badak tidak hanya peduli dengan sesuatu yang berhubungan dengan kantor dan pabrik. Tapi bagaimana dengan warga komplek? Karena ini adalah komplek PT Badak. Mereka harus mendirikan yayasan Badak untuk mendirikan sekolah-sekolahan. Yayasan itu mesti dibiayai. Badan dakwah Islamnya bahkan kalau perlu dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan di yayasan tersebut. Kemudian bagaimana training-training untuk anak-anak karyawan dan sebagainya. Sehingga sebenarnya program HRD PT Badak, ya, HRD PT Badak, sebenarnya kalau dilihat dari lingkup pekerjaannya, luas. Ya, luas. Makanya di sana levelnya barangkali itu bisa kayak Krakatau Steel, level direktur HRD, bukan manajer. Kenapa? Dia bekerja bahkan pada wilayah-wilayah di komplek perumahannya, gitu. Di komplek perumahan apa namanya Krakatau Steel dan sebagainya. Nah itu. Terus kemudian juga apa namanya kebijakan pro keluarga ini bahkan saya dulu pernah bikin, bahkan memang dunia SDM ini punya kebijakan pro komunitas, bukan sekedar kebijakan pro keluarga. Saya dulu pernah bikin yang namanya saham Go Community. Apa bedanya dengan saham Go Public? Saham Go Public adalah PT Anu menjual sahamnya di Wall Street, itu Go Public. Kalau yang namanya saham Go Komunitas itu memang saham itu mesti dijual di tempat perusahaan itu berdiri kepada warga komunitas tersebut sehingga korporasi menjadi anak kandung komunitas. Pemikiran ini saya munculkan ketika ada kasus Faiko Oil di Muara Badak dikepung oleh masyarakat. Karena dianggap nggak peduli dengan komunitas. Padahal sudah ada CSR 15 juta per bulan waktu itu. Terhadap tambak udang yang ada di sekitar perusahaan tersebut. Nah, baru kemudian gara-gara itu saya bikinkan yang namanya CCDP. Ya, Corporate for Community Development Program. Corporate for Community Development Program, CCDP. Salah satu di antaranya adalah yang namanya program saham Go Community, bukan semata-mata saham Go Public. Nah oke lah, itu cerita lama ya, tapi saya ingin bicara bahwa dunia SDM harus bicara tentang desain kebijakan dan program SDM yang pro keluarga itu seperti apa. Barangkali tiap-tiap korporasi memiliki kebutuhan-kebutuhan dan permasalahan-permasalahan yang berbeda-beda ya. Gitu. Karena di PT Badak ketahuan anak karyawan bawa mobil dengan kecepatan melebihi standar komplek. Itu besoknya karyawan yang bersangkutan dapat teguran dari perusahaan. Cuman gara-gara anaknya bawa mobil di komplek melebihi kecepatan. Karena kita tahu ya di PT Badak itu CCTV ada di mana-mana gitu loh. Sepanjang jalan itu ada CCTV, udah ketahuan kecepatannya sudah di atas sekian. Panggil orang tuanya, dapat poin orang tuanya gitu. Poin negatif. Ya. Nah, yang kelima ya, desain sistem integrasi waktu kerja dan hidup.
dalam perspektif efektivitas, efisiensi, dan daya saing. Jadi tetap dalam perspektif efektivitas, efisiensi, dan daya saing. Ini tetap kita tidak lupakan. Produktivitas kita tidak lupakan. Tetapi memang ada integrasi waktu kerja dan hidup. Tadi saya sudah sampaikan ya, contoh yang ada misalnya di Citibank ya. Dan di beberapa yang lain saya sudah pernah desainkan juga untuk PT Maindo, Cybermedia ya. Ketika kita menetapkan yang disebut dengan waktu kerja, kita menetapkan dari awal. Berapa jam buat kemanusiaan? Berapa jam buat kebangsaan? Berapa jam untuk belajar, ya, training dan sebagainya. Sekarang kita masukin lagi berapa jam untuk keluarga dan baru berapa jam untuk bekerja. Mungkin misalnya dari 2.000 jam dalam setahun, saat ini kita tetapkan dari 2.000 jam itu untuk bekerja di kantor itu 65%-nya. Alias misalnya 1.300 jam. Yang 700 jam lagi, sekian untuk fungsi kemanusiaan, sekian untuk fungsi kebangsaan. Sehingga kalau suatu ketika negara mewajibkan wajib militer bagi karyawan tuh perusahaan udah nggak pusing-pusing gitu. Aduh, karyawan kami dibawa nih wajib militer gitu. Berkurang deh ini produktivitas dan sebagainya. Seandainya itu dihitung sejak awal gitu ya. Nah ini kan bagus. Ya. Tetap dalam perspektif efektivitas, efisiensi, dan daya saing. Tetap tidak mengurangi ini. Nah gitu. Kemudian yang terakhir, desain prasarana dan sarana, perangkat lunak dan perangkat keras pro pendidikan keluarga. Sarana dan prasarana, perangkat lunak, perangkat keras. Itu sarana prasarana bisa misalnya kayak ada yang kemudian bikinin sekolahan. Ya. Medco misalnya punya Yayasan Medco. Yayasan Medco punya beberapa sekolah yang namanya Avicenna. Saya kemudian dulu pernah menjadi konsultan dari Avicenna tersebut. Gitu ya. Nah begitu. Dan ternyata itu bukan sekedar mereka mendirikan sekolah, tapi mereka mengembangkan ya, model-model alternatif pendidikan. Saya jadi teringat ketika itu salah seorang direktur di Medco pernah bicara sama saya, Pak, saya nggak butuh ijazah buat anak saya, Pak. Yang saya butuhkan agama dan akhlaknya, Pak. Sampai saya tanya waktu itu, Bapak seriusan, Pak? Nggak butuh ijazah dari sekolah ini. Beneran. Kenapa, Pak? Kalau anak saya punya ijazah, nanti pikirannya dia bakalan jadi pegawai. Sementara saya membutuhkan anak-anak yang akan melanjutkan bisnis saya. Kebetulan dia punya beberapa sumur minyak di Uzbekistan. Gitu ya. Nah, oh kenapa Bapak bisa berpikir se-advance itu, Pak? Saya bilang, rupanya Avicenna punya program-program parenting, program pembinaan orang tua yang membuka wawasan mereka. Ya. Yang membuka wawasan mereka tentang untuk apa sih pendidikan itu sebenarnya. Nah begitu. Karena rupanya beliau juga menyadari di beberapa perusahaan-perusahaan minyak di Timur Tengah maupun di Asia Tengah, ternyata mereka nggak minta ijazah. Mereka meminta referensi dari pakar yang memberikan KTBLC bahwa orang ini layak untuk bekerja di perusahaan minyak. Itu ngomong-ngomong banyak yang dari IPB loh. Belajarnya pertanian, ijazahnya nggak kepake gitu ya. Dan kemudian dia ternyata bekerja dengan modal referensi dari pakar. Jadi rupanya Medco sendiri telah mengedukasi karyawan-karyawannya untuk melihat pendidikan dalam perspektif yang lebih kontemporer. Nah begitu ya. Jadi lewat sekolah ya. Jadi ini ada desain sarana prasarana. Sarana prasarana itu tadi lah. Kalau di perusahaan-perusahaan multinasional sudah ada yang namanya bisa bawa anak. Nanti ada tempat menyusui anak di perusahaan. Perusahaan juga sudah menyiapkan kulkas-kulkas untuk menyimpan air susu dan sebagainya. Bahkan telah menyediakan babysitter untuk menjaga anak itu untuk sementara waktu gitu ya. Ini bagian dari contoh sarana prasarana. Termasuk perangkat lunak yang saya maksudkan itu software ya. Software
yang pro pendidikan keluarga, bagaimana mengintegrasikan. Ternyata prestasi akademik anak memberikan poin terhadap prestasi kinerja orang tuanya di kantor. Gitu ya. Walaupun kita barangkali tidak terlalu berhitung dengan ranking-rankingan ya. Tapi misalnya seorang anak ternyata menang lomba olimpiade matematika se-Jabodetabek. Maka menang olimpiade matematika se-Jabodetabek itu sertifikatnya misalnya bisa ditunjukkan ke HRD perusahaan untuk mendapatkan perhitungan di dalam jenjang karir, prestasi dan sebagainya. Dan itu bisa dalam bentuk perangkat lunak ya. Nah begitu kira-kira. Dan masih banyak lagi ya, masih banyak lagi. Tapi saya ingin mengajak bahwa ketika korporasi memiliki kesadaran tentang family responsibility, sebenarnya banyak hal yang bisa digagas ke depan. Ya. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa ada misi yang ingin kita tegakkan, yaitu misi ketahanan keluarga. Jangan sampai korporasi tanpa sadar bagian dari pelemahan keluarga. Diskusi-diskusi ketahanan keluarga yang kami lakukan sekarang ini menunjukkan pelemahan keluarga ini terjadi secara sistematis. Di antaranya lewat gerakan LGBT. Karena dengan adanya LGBT misalnya, maka yang terjadi adalah ya berkeluarga menjadi sesuatu yang tidak penting lagi. Sekarang orang banyak bicara tentang ketahanan keluarga. Ada RUU penghapusan kekerasan seksual. Sekarang orang bicara juga tentang sexual consent. Banyak pihak-pihak penggiat ketahanan keluarga yang mengatakan ini serangan-serangan terhadap ketahanan keluarga. Ya, ini serangan-serangan terhadap ketahanan keluarga. Ya, tentang sexual consent yang pernah diributkan di UI, ya, dijadikan program penerimaan mahasiswa baru. Begitu juga tentang RUU PKS yang sampai sekarang masih diperdebatkan di DPR. Apakah kemudian korporasi menjadi bagian juga dari pelemahan keluarga? Pertanyaannya kan itu. Atau korporasi ke depan justru bagian dari benteng ketahanan keluarga itu sendiri. Satu contoh ya. Ada satu perusahaan yang dulu rajin mengadakan parenting di dalam perusahaan pada jam kerja buat karyawan. Gara-gara parenting tersebut, beberapa karyawati berkesadaran untuk berhenti kerja. Gitu. Ingin ngurusin keluarga. Ternyata karyawati itu karyawati yang potensial. Jadi perusahaan merasa kehilangan ketika karyawati itu berkesadaran, aku mau ngedidik anak aja deh gitu ya. Sejak saat itu parenting dibatalkan, ditiadakan di perusahaan tersebut. Gitu. Karena dianggap parenting segala macam itu merugikan perusahaan. Manusia potensial jadi mundur gara-gara itu. Gitu. Sehingga memang paradigma ketahanan keluarga perlu dimiliki oleh korporasi. Dia harus mengikhlaskan karyawan terbaiknya resign karena aku ingin fokus mendidik anak-anakku. Insya Allah Allah akan menggantikannya dengan karyawan-karyawan yang jauh lebih baik daripada itu, gitu ya. Nah contohnya seperti itu. Baik, barangkali dari saya itu saja. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak kejutan-kejutan ini, Bang Aat. Mungkin beberapa teman-teman mendapatkan beberapa lemparan ide yang menarik ya. Tadi misalnya bagaimana korporasi jangan sampai melemahkan keluarga. Yang menarik di awal-awal tadi Pak Aat bilang nih, kita ini rata-rata bekerja alasannya untuk keluarga. Tapi keluarga yang kemudian merasakan efek kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya di usia-usia yang sejak belia gitu. Nah, memang challenge yang berikutnya adalah tentang produktivitas. Karena bagaimanapun kalau di korporasi pasti ujung-ujungnya ini bikin kegiatan begini produktifnya turun nggak nih gitu ya.
itu pasti challenge-nya ketika mengajukan program semacam ini di manajemen. Saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi. Silakan boleh langsung raise hand atau bisa juga menuliskan chat ya dari apa yang disampaikan oleh Bang A tadi. Nah, saya mau menambahkan boleh nih. Oke. Cak Bono, silakan Cak Bono. Saya lihat menarik sekali nih penjelasan Bang Aat, karena memang ini tantangan besar buat SDM terutama ya. Kenapa? Kadang-kadang kita juga mesti lihat bisnis itu kan macam-macam jenisnya, dari mana dia berasal, dari luar negeri, lokal ataupun mungkin multinasional. Dan ternyata Bang, ini kan berarti kita harus meyakinkan para pimpinan di level direksi untuk bisa menerima konsep CSR yang agak berbeda gitu ya. Betul. Bang Aat sudah memberikan contoh betapa ketika sebuah program parenting berhasil ternyata dianggap kontraproduktif buat perusahaan karena orang-orang yang berbakat malah pergi meninggalkan perusahaan. Nah ini sesuatu yang semua men-challenge HR untuk bisa meyakinkan dengan membuat semacam mungkin perhitungan ya, cost benefit analysisnya gitu ya, sehingga terlihat bahwa sebenarnya mungkin secara short term kelihatan rugi gitu karena talent-talentnya pergi. Tapi mungkin untuk long term jangan-jangan bagus karena akan memberikan nilai branding yang bagus buat perusahaan dan juga mungkin mengurangi masalah-masalah keluarga yang sebenarnya justru akan menghabiskan waktu para profesionalnya karena dia harus fokus cuti terpaksa gitu ya, mungkin karena anaknya astagfirullah gitu, anaknya terlibat narkoba sehingga dia harus sama polisi gitu ya, harus ke rumah sakit atau mungkin perkelahian gitu ya, anak sekolah berkelahi ditangkap. Jadi sebenarnya menurut saya kalau HR-nya mungkin bisa membuat hitungan-hitungan seperti itu, cost benefit analysis gitu ya, mungkin pihak manajemen juga akan berpikir, oh ini konsep yang bagus nih. Kadang-kadang kalau menurut saya, pengalaman saya juga ya selama ini, kesulitan kita orang HR adalah ketika kita menjual sebuah usulan atau sebuah proposal, kita tidak mengemasnya dalam bentuk sebuah perhitungan, seperti proposal seorang salesman gitu ya. Jadi manajemen tidak melihat ada benefitnya. Ini yang mungkin tantangan. Dan saya rasa ini nggak mudah betul. Karena paradigma berpikirnya perusahaan memang lebih kepada CSR yang common ya. Yang common artinya yang kebanyakan memberikan kepada masyarakat gitu ya. Tapi tidak berpikir kepada internal customer sendiri, yaitu para karyawan gitu. Jadi saya rasa ini ide yang memang perlu dijemput ya. Memang perlu elaborasi lebih detail ya. Terutama pada saat nanti ingin mengusulkan kepada manajemen atau direksi. Itu aja tanggapan saya. Terima kasih. Cak Bono, noise-nya lumayan mengganggu itu. Mungkin ada masalah di headphone-nya. Ya. Ini pertanyaan penting nih, Pak Aat. Pada saat misalnya nih HR kemudian mengusulkan program CSR, pertanyaan pertama dari manajemen adalah ini untungnya apa? Dan harus ada hitung-hitung matematis gitu. Anggaplah produktivitas. Hari ini kita produktivitasnya 1:sekian. Kalau ini jalan, apa evidence-nya? Kalau ini akan naik. Karena secara waktu berkurang, ya, secara perhatian kemudian jadi terpecah, apalagi HRD mengurusi hal-hal yang tidak terkait dengan produktivitas langsung karyawan. Ada nggak Bang, mungkin pengalaman bagaimana meyakinkan manajemen, ya, karena kadang-kadang hitungannya hitungan matematis juga. Ada nggak hitung-hitungannya nih, risetnya ada nggak? Gitu. Silakan Bang Aat. Ya, ini ada beberapa ya. Waktu saya diminta oleh almarhum Pak Sukiyat dulu melakukan evaluasi L3 terhadap diklatnya Bank Mandiri. Ya. Kebetulan pusdiklatnya Bank Mandiri itu ada di Tanah Abang Timur ya. Mereka mengadopsi training-training, modul-modul training dari Citibank. Ya. Bahwa misalnya begini, dengan modul-modul itu mereka gunakan otomatis waktu-waktu yang digunakan oleh karyawan Citibank untuk training itu menjadi lebih banyak, lebih memakan waktu. Dan training-trainingnya udah nggak kayak training ece-ece yang cuma 3 hari ya, trainingnya bisa 18 hari gitu ya. Trainingnya bisa 30 hari gitu. Karena dalam dunia training ya kita sama-sama tahu lah. Training 3 hari mah ece-ece itu sebenarnya kan gitu ya. Nah ketika mereka mengadopsi itu, kemudian memang waktu yang terpakai buat training jadi sangat banyak. Apa yang kemudian terjadi? Seakan-akan memang waktu produktif itu kok dipakai buat training gitu.
Sebulan, 2 bulan mungkin tidak terasa dampaknya, bahkan yang terasa adalah sebuah kerugian. Ya. Tapi kemudian ya satu contoh bahwa seorang karyawan bank dalam rangka customer service harus punya waktu sesekali mengunjungi rumah nasabah. Itu aja kan ngabisin waktu tuh. Tetapi dalam jangka yang lebih panjang, jangka menengah ya, dalam jangka 3 bulan ke depan dan sebagainya, ternyata kemudian itu mereka juga bisa dapatkan feedback gitu ya. Mereka dapatkan produktivitas yang meningkat. Itu satu contoh. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara yang Cak Bono tadi bilang tentang cost and benefit ya. Cost and benefit ini kan soal perbandingan. Misalnya gini, ada aktivitas CFR ini menyebabkan benefit menurun. Yang tadinya benefitnya 100, cost-nya 40, sekarang gara-gara CFR, benefitnya dari 100 turun jadi 80. Tapi di sisi lain, cost-nya juga sangat turun dari 40 ke 10. 100 kurang 40 sama dengan 60. 80 kurang 10 sama dengan 70. Alias ini benefit, tapi ada penurunan benefit ini cost-nya juga jauh menurun. Akhirnya apa? Total ya bersihnya ternyata lebih menguntungkan yang terakhir. Jadi misalnya gini, orang tua menjadi punya waktu untuk mendidik anak-anak. Akibatnya waktu untuk bekerja sedikit berkurang. Anggaplah logikanya akibatnya benefit untuk perusahaan berkurang. Tapi karena dia mengurusi anak-anaknya, dampaknya adalah anaknya ya aman-aman aja, adem-adem aja, nggak bikin nggak salah, nggak bikin ulang, nggak bikin konsentrasi orang tua terganggu dan sebagainya. Sehingga kemudian cost ya, dalam tanda petik cost-nya itu jauh menurun. Ini juga bagian dari hitung-hitungan yang perlu dikaji dengan baik. Ya. Banyak sekali sebenarnya ya. Tapi kan sebenarnya kalau buat saya kembali ke sebuah tekad ya. Saya teringat kasus compact computer. Jadi suatu ketika compact computer itu penjualannya jauh menurun. Karena dikalahkan oleh komputer-komputer jangkrik dulu. Mas Faturi ingat ya ada istilah komputer jangkrik ya. Rakitan glodok gitu ya. Itu compact computer itu kalah dengan komputer jangkrik dalam penjualan. Nah, manajemen compact computer di Taiwan diganti. Yang baru ini dia punya tekad. Pokoknya kualitas compact, harga jangkrik. Itu bagian produksi dan keuangan semua membantah. Mustahil, Pak. Mana ada harga kualitas compact, harga jangkrik. Pokoknya bisa. Saya nggak mau tahu tangan besi. Karena dia pegang pada keyakinan. Dihitung-hitung lagi oleh bagian produksi keuangan. Nggak mungkin Pak, seandainya ini udah dikurangin, margin keuntungan juga kita kurangin, tetap harganya lebih tinggi Pak daripada yang jangkrik Pak. Pokoknya nggak bisa, hitung lagi Pak, nggak bisa Pak. Sekarang terserah Bapak deh, kita udah ngitung mati-matian nggak bisa Pak. Terserah Bapak deh gimana cara ngitungnya. Gampang, ngitungnya terbalik sekarang dia bilang. Gimana Bapak bilang hitung terbalik? Kamu itu kan selama ini ngitung overhead, ditambah margin keuntungan, keluarlah harga. Saya minta dibalik. Harga dulu tetepin. Harga jangkrik berapa? 5 juta, itu 5 juta. Ambil keuntungan 20%. 1 juta. Berarti 4 juta inilah biaya produksi. Dipaksa begitu, ternyata bisa juga Mas Faturi. Belakangan mereka mampu mengefisienkan sisi gudang. Komponen yang selama ini di gudang rata-rata 7 hari, sekarang itu cuma 7 jam. Dan efisiensi biaya di komputer gara-gara ya masa tinggal di gudang dari 7 hari ke 7 jam itu melahirkan efisiensi biaya yang besar. Nah, belakangan compact itu diambil oleh HP ya, sekarang kan jadi HP komputer gitu kan ya. Tapi ini contoh-contoh lah, artinya sebagai sebuah gagasan baru tentunya ini sangat banyak challenge-nya.
Tapi kalau kita membangun sebuah keyakinan, sebuah tekad, ya, bahwa Bismillah, ya, ini bisa kita hitung kok angkanya, kita bisa tunjukkan kok, kita bisa buktikan kok. Kadang-kadang akan ada sebuah kurva, memang pada awalnya akan turun dulu, tapi barangkali dia akan naik, ya. Sebuah perubahan kan akan menciptakan kurva S yang baru pasti, gitu kan. Nah, ya sudah, gitu. Jadi saya memang mengajak kepada HR Muslim ini untuk seandainya melihat ini sebagai sesuatu yang positif dan patut untuk ditawarkan, dijual ke manajemen, ke direksi dan sebagainya, Bismillah. Sama-sama nanti kita coba hitung. Iya. Ya, ini challenge yang menarik ini ya. Cak Bono nih sebagai direktur HR nih, mungkin bisa ngitung-ngitung gimana cara ngitungnya itu ya untuk meyakinkan direksi yang lain. Kalau saya mas challenge-nya bukan ngitungnya, value-nya masalah, value orang itu yang susah gitu. Itu yang challenging sebenarnya, merubah value orang, paradigm orang. Iya, betul. Iya. Artinya tidak selalu kemudian meyakinkannya dari sisi hitung-hitungan matematis gitu ya. Ketika kemudian yang diubah adalah paradigma direksinya, sangat mungkin ide yang tadinya sebenarnya hitung-hitungannya belum ada karena belum ada evidence-nya kemudian malah dibeli gitu. Nah, ini challenge menarik. Jadi pintu masuknya mungkin bukan hitungan matematis ini. Pintu masuknya adalah change paradigm gitu. Nah, ini change management nih. How to manage your boss ini penting jadi nih Cak Bono nih. Tergantung nih Mas Fat, kita mesti tahu dia visual, kinestetik atau itu auditory. Iya. Oke, baik. Makasih Cak Bono. Kita akan lihat ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul di chat ya. Saya coba cek ini. 2 pertanyaan nih. Bang Aad, yang pertama ini soal guru tadi sempat mention Bang Aad bilang gaji guru ini nggak perlu tinggi-tinggi, secukupnya. Nah, pertanyaannya nih cukup ini gimana hitungannya? Karena sekarang ini gaji guru itu di sekolah-sekolah swasta sebagian besar masih banyak yang di bawah UMR. Bahkan lebih rendah daripada gaji ART. Kalau misalnya cukup itu mau diturunkan berapa lagi gitu. Nah, efeknya hari ini adalah justru karena pendapatannya yang kecil, banyak guru kemudian mencari tambahan untuk biaya hidup dan akhirnya konsentrasi untuk mengajar siswa pun jadi bertinggi-tinggi. Itu gimana konkretnya? Ya, jadi begini ya. Ini kan kita berhadapan dengan 2 dilema. Dulu sebelum ada yang namanya tunjangan profesi, guru selalu mengeluh bahwa gaji mereka kecil. Ya. Lalu kemudian mereka berjanji kalau gaji kami dibikin layak, maka kami akan menunjukkan prestasi, achievement yang bagus. Dan ternyata sekarang misalnya ginilah, di Kota Depok gaji guru SD itu sudah bisa mencapai 14,1 juta per bulan. Di Kota Depok. 14,1 guru SD ya. Jadi dokter itu cemburu habis sekarang sama guru sejak era BPJS nih ya. Gitu ya. Tapi apakah kemudian terjadi peningkatan prestasi? Tidak. Nah, untuk itu terlalu kecil sehingga mereka terpaksa nyambi itu juga nggak bagus ya. Tapi besar juga ternyata tidak menjamin. Ya, ini ada yang nanya ya, Sabita Vidya, gaji bulanan itu 14 juta ya. Sekarang tanya, nah makanya sekarang banyak orang kepengen jadi guru ya. Itu 14 juta itu per bulan bukan per apa gitu ya gaji guru tuh ya. Jakarta lebih besar kalau nggak salah. Karena tunjangan daerah untuk guru di Jakarta lebih besar daripada Depok ya. Mungkin Jakarta sekitar 16-an sekarang. Ya. Kalau dokter malah 5 jutaan sekarang sejak era BPJS. Ya. Nah, kita balik ya. Untuk itu, saya memang punya patokan yang saya ajukan di Yayasan Wanita Kereta Api. Gaji guru itu minimalnya itu adalah gaji yang membuat mereka tidak boleh menjerit. Mereka tidak boleh nyambi. Itu angka minimalnya, gitu ya. Yang kedua, remunerasi guru harus berpegang bukan pada gaji pokok, tapi harus berpegang pada insentif. Artinya ya berprestasi dapat gede, nggak berprestasi dapat kecil. Memang peraturan ketenaga kerjaan mengatakan gaji pokok itu 70% dari total remunerasi.
Tetapi yang saya kembangkan di Yayasan Wanita Kereta Api adalah justru insentif yang lebih besar daripada gaji pokok. Jadi yang perlu mereka kejar adalah sebuah prestasi. Nah gitu ya. Jadi ukurannya itu, patokannya UMR, bahkan kalau perlu lebih. Jangan sampai mereka menjerit, jangan sampai mereka nyambi, dan mereka harus mengejar yang namanya bukan gaji pokok tetapi insentif. Sehingga dalam sistem yang saya bikin, remunerasi dari seorang guru bisa lebih tinggi daripada kepala sekolah. Kalau gaji pokok kepala sekolah udah pasti lebih tinggi daripada gaji pokok guru. Tapi guru dengan prestasi mengajar yang bagus, itu take home pay itu bisa lebih gede daripada kepala sekolah. Gitu ya. Dan saya juga bikinkan jenjang karir guru ya. Guru punya jenjang karir di sana. Mulai dari pengajar pratama, pengajar madya, pengajar utama, pembina, dan yang paling tinggi itu namanya guru. Jadi sebutan guru hanya untuk mereka yang levelnya paling tinggi dalam jenjang karir. Sebelumnya mereka disebut pengajar, pembina gitu ya. Nah, kemudian sesudah itu jadi begini, prinsip remunerasi guru bagaimana ruh pengabdiannya tetap terjaga, tapi mereka tidak boleh menjerit, itu filosofi gaji guru. Ya. Ruh pengabdian terjaga tanpa mereka harus menjerit. Karena yang mereka harus nikmati, itu adalah sesudah mereka menyelesaikan pengabdiannya. Bukan hanya guru, saya minta tentara juga seperti itu. Ya. Nah, kira-kira gitu. Baik, jadi rendah itu atau tidak tinggi itu tetap di atas. Kalau mungkin bahas UMR lah ya, karena UMR itu kan batasan orang itu hidup tidak menjerit, kira-kira begitu Bang ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya ini ada yang menarik juga soal lembur tadi nih, lembur. Pertanyaannya dari Pak Tio ya, di masa pandemi ini bekerja overtime saja belum bisa memenuhi target perusahaan. Ini sudah overtime nih di masa pandemi. Kalau dilonggarkan lagi untuk keluarga, apa dampaknya tidak lebih parah gitu? Nah, gimana mengelolanya nih? Prinsip apa yang perlu kita pegang dalam situasi seperti ini? Kalau sekarang aja nggak tercapai, apalagi kalau dikurangi lagi dengan keluarga. Gimana nih Bang? Jadi begini ya, pertama saya melihat kita sekarang kan sedang berhadapan dengan kedaruratan. Bekerja di rumah dan sebagainya macam di kala pandemi ini bukan berangkat dari kesadaran paradigma. Tapi tiba-tiba karena kita berhadapan dengan pandemi. Tapi kalau seandainya ini berangkat dari kesadaran, kita bikinin sistemnya dulu. Kita bikinin aplikasinya dulu. Paradigmanya dikembangin dulu. Tentunya efeknya pasti beda lah dengan, kalau ini kan kita lagi dipaksa gitu ya. Ini kita lagi dipaksa, kita lagi terpaksa ya melakukan semua ini. Nah, kalau artinya begini, ketika ini telah menjadi sebuah sistem bahwa manusia itu memiliki sekarang waktunya untuk berkeluarga, dan itu sesuatu yang kemudian dijamin oleh perusahaan dan seterusnya. Sebenarnya kalau memang betul ya, pada masa-masa adaptasi itu akan terjadi penurunan. Pasti. Saya juga tidak menjamin bahwa begitu sistem CFR ini ditegakkan tidak akan terjadi gejolak, tidak akan terjadi penurunan. Terjadilah pasti dalam periodenya ya. Tapi kemudian ketika adaptasi itu sudah tercapai, ya. Dan orang Indonesia ini khas ya Mas Faturi ya. Dia itu bisa punya resistensi tinggi ketika diminta untuk melakukan perubahan sesuatu. Tapi kalau dipaksa berubah dan akhirnya berubah juga gara-gara dipaksa. Itu akhirnya terjadi adaptasi yang juga sangat bagus gitu. Iya, iya. Orang bisa dibilang ini kalau harga dinaikin bensin, wah bisa begini. Awal-awal sih pom bensin kosong. Besok-besoknya udah mulai rame lagi pom bensin, rame lagi mall, rame lagi ini gitu ya dan sebagainya. Kira-kira percayalah polanya 3 hari paling Bang ya. Iya.
3 hari karena tanki udah habis, ngisi juga akhirnya. Ngisi juga. Ya, saya tertarik tadi dengan cerita Bang Aat yang sebenarnya kalau kita di stretch gitu ya, dipaksa, kadang-kadang pekerjaan yang tadinya kita kerjakan seminggu selesai dalam 1 malam. Ya, tadi the power of kepepet gitu. Maksud saya ukuran-ukuran yang kemudian membuat bahwa kerja dengan anggaplah 40 jam seminggu berkurang menjadi misalnya 30 jam seminggu, itu nggak bisa kita bilang bahwa ini bagus atau enggak kalau kita udah punya ukuran. Challenge bagi HRD adalah mempunyai ukuran itu. Jadi HRD harus produktivitas. Anggaplah misalnya dalam 1 minggu ini selesai 5 pekerjaan. Pastikan bahwa dengan konsep CFR ini di mana waktu mungkin berkurang, 5 pekerjaan tetap selesai juga dalam 1 minggu. Jadi sistem ini yang kemudian perlu disiapkan sehingga ketika orang kemudian bekerja di rumah, ya secara kontribusi tetap ada. Saya beberapa teman yang bekerja di konsultan itu punya kebiasaan ya. Jadi ada konsultan yang wajib masuk kantornya itu hanya seminggu sekali, hari Senin. Itu jam rapat, jam sharing hasil pekerjaan, jam bikin report. Hari lainnya ya mereka mau langsung ketemu klien boleh, mau kerja di rumah boleh, mau kerja di kafe boleh. Yang penting target pekerjaan terpenuhi. Jadi ketika deadline mingguan itu sudah terlampaui, how to-nya terserah mereka. Tapi meskipun masuk kantor tiap hari, kerjaan nggak kelar, tetap aja nilainya jelek. Nah, jadi akhirnya adalah bagaimana HRD ya punya kemampuan untuk memastikan kinerjanya terukur gitu. Sehingga ada evidence kepada manajemen ini loh Pak, berkurang waktunya itu ternyata tidak mengurangi produktivitas. Nah, challenge ini yang kemudian perlu disiapkan oleh teman-teman di HRD untuk meyakinkan manajemen. Mungkin itu juga bisa jadi catatan penting nih Bang Aat dan Cak Bono tadi tentang ya gimana convince meyakinkan manajemen ya. Ya. Ya, jadi barangkali selama ini kita di dunia HRD juga memahami ya, ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya time limit dan ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya work limit ya. Bahwa ketika kita bicara tentang work limit adalah yang penting pekerjaanmu selesai. Kamu mau tidur-tiduran segala macam terserah, pekerjaanmu selesai gitu ya. Oh, banyak hal-hal yang sebenarnya kita bisa pindahkan dari time limit kepada work limit seperti yang Mas Faturi tadi sampaikan. Yang kedua, saya sekitar 4 tahun yang lalu pernah mengeluarkan konsep baru yang namanya kinarya. Kita selama ini mengenal istilah kinerja ya. Saya kemudian menawarkan istilah kinarya. Oke. Kenapa? Selama ini kalau kita bicara tentang kinerja, hitungan-hitungan yang kita gunakan di dunia HRD lebih banyak kepada hitungan-hitungan proses. Ya. Nah, ada juga yang berorientasi pada hitungan-hitungan hasil. Pada kinarya, saya hanya memegang 3 pendekatan. Pertama kuantitas, kedua kualitas, ketiga waktu. Proses terserah Anda. Ibaratnya begini, saya datang ke restoran, saya bilang sama pegawai restoran atau koki restoran, satu, saya minta nasi goreng. Kuantitasnya 200 gram. Kualitasnya pedas, asin, manis gitu ya. Dan dari sisi waktu saya minta 15 menit lagi sudah ada di atas meja saya. Ini yang saya sebutkan sebagai kinarya ya, kinarya. Nah, apa yang tadi Mas Faturi katakan itu lebih mirip dengan konsep kinarya yang saya sampaikan tadi. Mari kita bicara tentang kuantitas, kualitas, dan waktu. Bahwa kemudian dia untuk mewujudkan itu pakai tari-tarian Indian dulu ngelilingin penggorengan mah itu urusan dia. Ternyata nasi goreng itu dia bikin pakai rice cooker gitu ya, atau pakai microwave oven, bukan pakai penggorengan, urusan elu deh gitu ya. Nah, ke depan kita memang perlu mempertimbangkan hal-hal yang semacam ini. Tapi kita percayalah dimensi-dimensi di luar itu yang barangkali direksi belum bisa paham ya, bahwa ya terbangunnya sebuah keluarga yang bagus itu berdampak positif secara total bagi kinerja
kemanusiaan dan pekerjaan secara umum. Nah, itu barangkali ini pemahaman kita sebagai HRD Muslim lah gitu ya. Oke gitu. Ya, ya. Makasih Maat. Nah, challenge sebenarnya menarik ini kalau paling tidak kalau di perusahaan-perusahaan yang mungkin bukan milik pengusaha Muslim rada susah, minimal yang milik pengusaha Muslim. Yang kedua adalah lembaga-lembaga Islam ini, lembaga zakat, ya, lembaga pendidikan Islam, karena bisa masuk bukan dari hitungan-hitungan angka produktivitas, tapi bisa masuk dari paradigma bahwa ini bagian dari cara kita untuk menjadi punya amal soleh yang lebih besar, karena kita punya tanggung jawab untuk menjaga anak keturunan kita itu supaya tidak masuk neraka. Paradigma itu harusnya sudah bisa selesai diyakinkan untuk teman-teman yang bekerja di lembaga-lembaga Islam ya, entah itu lembaga zakat, sekolah, atau perusahaan-perusahaan milik Muslim. Nah, bisa masuk dari si paradigma menurut saya. Challenge paling besar sebenarnya teman-teman yang bekerja di perusahaan-perusahaan umum ya, karena pasti butuh effort lebih besar untuk meyakinkan manajemen. Baik, Bang Aat, ini sudah jam 5.30 ya, sudah setengah 6 ini menjelang maghrib. Mungkin di Jogja sudah jam berapa maghrib Bang Aat di Jogja? Ya, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Oke. Teman-teman semuanya, waktu kita sangat terbatas, nggak berasa ini sudah 2 jam kita, hampir 2 jam untuk mendiskusikan ini. Ini ide yang sangat menarik. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir di dalam tema ini. Saya sih sangat berharap teman-teman tidak puas ya, supaya menggali lagi. Karena ini hal yang baru. Semoga Pak kalau ada rekaman-rekaman atau naskah-naskah paper ya, diskusi dan segala macam bisa juga jadi bahan menarik untuk kita jadikan dokumen yang bagus untuk wacana dan ide gitu. Karena salah satu PR kita adalah kita ini tidak terbiasa riset gitu Bang Aat. Jadi ngomong A ngomong B ini kadang-kadang kita nggak ada evidence risetnya ya. Padahal mungkin aplikasinya kita sudah melakukan. Sementara mungkin di luar sana banyak riset-risetnya sehingga meyakinkannya lebih enak gitu. Yang kedua teman-teman kita kalaupun konsepnya tadi cukup banyak yang disampaikan Bang Aat ya, kita bisa mulai dari apa yang memungkinkan kita lakukan gitu. Nggak harus semuanya perfect di awal ya. Ini sisi mana kita bisa mulai, menurut saya kita bisa lakukan di tempat kita masing-masing. Saya terpaksa harus menyelesaikan sesi kita hari ini. Terima kasih sekali untuk Bang Aat, jazakumullah khair atas waktunya. Semoga konsep CFR ini bisa benar-benar bisa tersosialisasikan, bisa diimplementasikan seperti CSR yang hari ini juga sudah menjadi salah satu poin penting ya yang ingin diaplikasikan di manajemen karena menjadi suatu penilaian juga. CFR semua demikian juga. Setidaknya sangat banyak lembaga-lembaga Islam, perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh HRD maupun pengusaha Muslim yang kita bisa mulai untuk aplikasikan. Semakin banyak ini implementasi, menurut saya akan semakin banyak yang kemudian ikut bergabung. Demikian Bapak Ibu semuanya, teman-teman, atas diskusi kita hari ini. Semoga manfaatnya kita bisa tebarkan, ya, implementasikan. Dan sampai jumpa di diskusi kita HR Talk berikutnya di bulan depan dengan tema dan narasumber yang tidak kalah menariknya. Kita akhiri, Bang Aat. Yep. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.